Jadi ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Al-Adabi Fiddin, Man huwa as-Sayyid asy-Syarif, itu sebenarnya secara gamblang. Apa gamblang itu? Secara cetha welo-welo ya, bisa difahami toh tentang kriteria, apa kriteria itu? Ketentuan. Ya kalau menurut saya teori memantaskan diri. Siapa itu Sayyid dan siapa itu Syarif. Beliau menguraikan dengan menggunakan bahasa yang indah ini, Imam Al-Ghazali. Warrajulu alladhi yasunu syarafahu wala yakulu nasabahu wala yata'adda bihasabihi himmatuhu at-tawadhu'u li rabbihi wal khawfu min sayyidihi ya'khudhu bil aqli ala man dunahu wala yunawiqu man huwa mithlahu wa ya'rifu al-fadla li ahli al-'ilm wa in kana mithlahum wa yulazimu ahla ad-dini min ahli al-fiqh wal Qur'an wa yuhadzibu akhlaqahu wa yatahaffadhu fi alfatihi inda ghadabihi wa khitabihi wa yukrimu julasa'ahu wa yuwassilu ikhwanahu wa yasunu aqaribahu wa yu'inu jiranahu. Coba ya, bahasa ini kita uraikan dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami ya. Yang disebut dengan Sayyid Syarif itu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adabi Fiddin, bahwasanya dialah seorang laki-laki yang bisa menjaga kemuliaan dirinya sebagai Sayyid, sebagai Syarif. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kemuliaan dirinya? Tentunya dengan adab, dengan akhlak, dengan perilaku, dengan lisan, dengan menjaga diri dari pergaulan yang bisa merendahkan harkat dan martabatnya. Jadi cara bergaulnya tidak seperti kalian, tidak seperti orang-orang biasa yang kadang-kadang bergaul sembarangan, ketemu orang nongkrong di pinggir jalan, bari cingogo, bari ngudut. Kadang-kadang kalau ada perempuan yang lewat bersiul-siul, ya begitu. Nah, bukan seperti itu. Jadi pergaulannya itu adalah pergaulan yang tidak menjatuhkan harkat dan martabatnya. Dalam komunitas apapun, andai mereka ini bekerja pun dalam komunitas pekerjaannya tidak melakukan sesuatu yang tercela, dan tidak mungkin seorang sayyid dan syarif itu mencela, karena orang yang mencela orang lain itu pasti celaan tersebut akan kembali kepada diri sendiri. Yaitu ya, kalau Anda menghinakan orang lain itu sama dengan menghinakan diri sendiri. Menistakan orang lain kamu ini, maka kamu sebetulnya sedang menistakan diri sendiri. Menghujat orang tua orang lain itu sama juga kamu sedang menghujat orang tua diri sendiri. Nah, ini salah satu yang digambarkan oleh beliau tentang man huwa as-sayyid asy-syarif. Wala ya'kulu nasabahu. Sayyid syarif itu tidak makan nasabnya. Yang dimaksud tidak makan nasabnya itu tidak mengambil keuntungan duniawi dengan menjual nasab. Artinya nasabnya tidak digunakan untuk mengamen. Tahu ngamen ya? Hanya untuk sesuap nasi atau sejubut berlian, lalu sum'ah, ujub, sombong, takabur terhadap nasabnya. Bahkan amit-amit kalau sampai memamerkan nasabnya hanya demi kemuliaan, dihormati, dihargai. Tidak. As-Sayyid Asy-Syarif itu justru menyembunyikan nasabnya, sebab ini adalah sebuah amanah yang memang Allah takdirkan bagi mereka. Bisa dipahami ya? Justru kalau dawir, mengumbar dusta, menceritakan sesuatu yang tidak pasti hanya untuk memuliakan dia dan golongannya,
Nah itu menyalahi konsep dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wala yata'adda bihasabihi himmatuhu tawadhu'u li rabbih. Orangnya itu hati-hati, tidak sembrono, tidak serampangan, tertata dalam banyak hal. Faham ya? Tertata dalam banyak hal. Lamun cek orang sudah mah memang benar-benar apik orangnya itu. Disiplinnya tinggi. Dan himmahnya, keinginannya yang paling kuat dalam hidupnya adalah tawadhu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu kurang percaya diri. Bukan, rendah hati. Rendah hati dengan rendah diri itu beda, Kasep. Tidak sama ya. Rendah hati itu adalah tidak merasa dirinya lebih utama, lebih unggul daripada orang lain. Dan konsep itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena ciri Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh nabi adalah orang yang tawadhu. Sedangkan kesombongan itu menjadi cirinya orang-orang kafir dan Fir'aun. At-tawadhu'u min akhlaqil anbiya wat takabburu min akhlaqil kuffar wal furu'inah. Bisa dipahami ya? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wal khaufu min sayyidihi ya'khudhu bil aqli alaman dunahu. Sifat ketawadhuannya itu menjadikan dia orangnya tidak mentang-mentang. Takut kepada Allah. Andai dia bekerja, dia punya atasan, maka taatnya kepada atasannya itu orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dia jadi santri, maka dia tahu persis bagaimana cara memuliakan gurunya. Fikirannya, akalnya adalah menjadi prioritas dalam komunitasnya. Maka guru yang baik adalah memberikan kesempatan kepada santrinya untuk tidak ujuk-ujuk taklid. Selama masih akal fikirannya bisa menjangkau kebenaran tersebut, ilmu tersebut, permasalahan tersebut, kaidah ilmu tersebut, maka ya'khudhu bil aqli ala man dunahu. Jangan sampai kita ujuk-ujuk taklid, gunakan akal fikiran kita. Sebab mulianya manusia itu adalah karena memiliki akal. Hanya manusia yang Allah beri anugerah berupa akal, yang lain tidak. Nah, akal inilah jika Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, kemudian kita semuanya ini menjalankan petunjuk itu dengan baik, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh mulia diri sekalian semuanya. Tapi jika sebaliknya dengan akal ini Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, kemudian kita tahu mana hak dan batil, kemudian kita jalankan yang kebatilan tersebut, maka thumma raddadnahu asfala safilin. Sungguh hinalah kita ini. Bisa dipahami ya? Nah, itulah as-sayyid asy-syarif. Dalam komunitasnya selalu menggunakan, memprioritaskan akal fikirannya untuk menanggapi banyak hal tentang kaidah-kaidah ilmu. Hingga keyakinannya kepada Allah pun tidak bersandar kepada taklid semata, tetapi ilmu yakin dari kaidah-kaidah ilmu itulah menumbuhkan dia kepada ainul yakin ila haqqul yakin. Bisa difahaminya? Alhamdulillah. Wala yunawiqu man huwa mithlahu. Gak nyepelekno wong liya, teu nyepelekeun batur. Apalagi kalau batur itu satu level sama dia. Andai dia jadi santri, maka dia menghormati santri yang lain, tidak merasa dumeh siapa saya, tidak.
Andai dia kiai, andai dia ulama, maka dia pun memuliakan ulama sebagaimana dia ingin dimuliakan. Jadi hidupnya itu selalu merasakan bahwasanya perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tidak mencemooh, mencaci maki, menghinakan. Oh tidak. Dalam konsep Imam Al-Ghazali tentang man huwa as-sayyid asy-syarif adalah apa tadi? Wala yunawiqu man huwa mithlahu. Wa ya'rifu al-fadla li ahli al-'ilm. Dekat, faham, ngerti bagaimana keutamaan orang alim. Sehingga dia cinta terhadap ilmu. Dia menjadi ahli ilmu. Masya Allah. Kalau orang sudah menjadi ahli ilmu, maka orientasi hidupnya adalah ikhlas, iman, ihsan, ketakwaan. Sebab apa? Agama dibangun berdasarkan ilmu. Jadi tidak menafikan ilmu. Kadang-kadang kita ini kan begitu. Belajar ilmu, sudah belajar, kemudian karena ilmu yang dipelajari itu tidak sesuai dengan selera kita, bertentangan dengan kemauan kita, kemudian kita menyalahkan orang yang belajar ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut. Ini tidak boleh. Jadi ilmu itu mesti dihormati, dimuliakan, karena ilmu itu tidak bisa di stop, tidak bisa dihentikan. La yasba'u alimu minal ilmin. Orang itu tidak pernah bisa puas dengan ilmu. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia menemukan surga. Masya Allah. Bisa difahami ya? Wa ya'rifu al-fadla li ahli al-alim wa in kana mithlahum. Wa yulazimu ahlad dini min ahlil fiqih wal Qur'an. Hidupnya terbiasa bermajelis, berhalaqah bersama, bersatu dengan ahli fikih dan ahli Quran. Coba bayangkan, orang kalau hidupnya dituntun dengan fikih dan Quran, maka setiap detakan jantung dan kerdipan matanya pasti ilmu. Pasti ilmu. Andai dia menyimpan ketidaksukaan, maka ketidaksukaannya itu disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tidak jauh daripada ilmunya. Jadi tidak serta-merta menyinggung, mencemooh, mencaci karena dia tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti itu. Orang alim itu dalam menyampaikan ketidaksukaannya itu menggunakan bahasa yang indah. Bisa difahami? Wa yuhadzibu akhlaqahu. Akhlaknya gak dibikin-bikin. Memang sehari-hari begitu. Kesehariannya itu sudah teruji. Dia faham akhlak ini dipuji atau tidak dipuji manusia, Allah pasti melihat. Nah itu orientasi hidupnya. Jadi akhlaknya itu ya begitu. Bukan seperti kalian. Kalau ada bapak baik, kalau tidak ada ngaco, tidak begitu. Jadi orang yang sudah makom as-sayyid asy-syarif itu adalah wa yuhadzibu akhlaqahu. Sehari-hari akhlaknya ya begitu. Baik. Wa tahaffadhu fi alfatihi 'inda ghadabihi wa khitabihi. Lisannya terjaga. Apa? Lisannya terjaga. Ketika dia marah, tahu apa yang harus dilakukan. Agar orang tahu dia sedang marah, tapi bahasanya tidak harus disampaikan dengan marah. Karena berdakwah itu atau menegur orang itu tidak serta-merta harus menyakiti hatinya. Bisa dipahami ya? Tidak harus memukul, kita bisa menggunakan cara untuk merangkul agar orang itu faham. Tidak harus memarahi, tapi memberikan pengertian agar dia tahu tentang kesalahannya. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik
alaihim wa yukrimu julasa'ahu wa yuwassilu ikhwanahu. Hidup mulia senantiasa memuliakan orang lain, memuliakan ilmu. Kalau orang memuliakan ilmu pasti Allah muliakan. Paham ya? Karena hidupnya diliput dengan ilmu, apalagi As-Sayyid Asy-Syarif selalu mengembangkan, membiasakan diri dengan silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya ingin didatangi, tapi dia juga mau mendatangi. Kebanyakan kita ini maunya dikasih, tapi nggak pernah ngasih. Maunya menerima, tapi nggak pernah memberi. Nah ini tidak. As-Sayyid Asy-Syarif itu hidupnya di dalam lingkaran rahmatan lil alamin, menyejukkan, mendamaikan, membahagiakan bagi lingkungan sekitarnya, apalagi bagi orang-orang dekatnya. Masya Allah. Wa yasunu aqaribahu wa yu'inu jiranahu, ringan tangan, baik hati, apalagi tadi mau menolong, mau membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ketika itu baik, maka justru dialah menjadi orang yang pertama untuk mencontoh kebaikan tersebut dan memberikan contoh bagi khalayak atas kebaikan tersebut. Ringan tangan, mau membantu, gotong royong, apalagi apa itu? Pokoknya baik dengan lingkungan, baik dengan lingkungan dan orang terdekat, tetangga-tetangganya. Jadi selalu bisa memberikan manfaat bagi sebanyak-banyak umat. Bisa difahami? Alhamdulillah.